Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Guru dan kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal sumatif akhir semester atau SAS mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD MI Kurikulum Merdeka tahun pelajaran 2022-2023. Ini hanyalah referensi ya untuk Bapak Ibu Guru yang akan menyusun mengenai soal-soal sumatif akhir semester 1 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SDMI ya. Baik, untuk anak-anak kelas 4 silakan simak video ini dan pelajari. Mudah-mudahan ini soal-soal ini akan bisa keluar di dalam ulangan atau sumatif akhir semester 1. Baik, mari kita kaji bersama. Romi 1, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. 1. Sawah itu kering kerontang, tanahnya terbelah-belah. Petani itu menghentikan pekerjaannya. Ia menghampiri si kakek, sapanya. Kakek haus. Kakek itu mengangguk pelan. Si petani lalu pergi ke daungnya. Saat kembali ia membawa kendi berisi air. Diberikannya kendi itu kepada kakek. Kakek itu meminumnya dengan puas. Si petani meneruskan pekerjaannya. Setelah beberapa lama, tiba-tiba didengarnya gemuruh suara air di belakangnya. Si petani menengok. Seketika ia terkejut. Di tempat bekas si kakek duduk, air datang menyembur-nyembur. Air itu lalu mengairi sawah petani. Judul yang sesuai dengan cerita di atas adalah Si Petani yang Rajin ya, si petani yang rajin D. 2. Farhan membuatkan mainan kapal terbang untuk adiknya. Kalimat di bawah ini yang memiliki pola yang sama dengan kalimat di atas adalah Ayah membelikan sepatu adik di toko ada ya, B ya. Nomor 3. Rina menyiram bunga, ibu menyapu halaman. Kedua kalimat di atas jika digabung menjadi kalimat majemuk setara adalah Rina menyiram bunga dan ibu menyapu halaman. A ya jawabannya. 4. Nanda, Din, kemarin aku mengantar kakak ke bandara. Dinda, memangnya kakakmu mau pergi kemana? Nanda, kakakku mendapat beasiswa pendidikan di Australia. Dinda, ke bandara mana kamu mengantar kakakmu? Arti kata bandara pada percakapan di atas adalah lapangan terbang. B ya jawabannya. 5. Setelah air surut, barulah penduduk kembali ke rumah masing-masing. Putra tuan tanah akhirnya membagi-bagikan seluruh tanah milik ayahnya kepada semua penduduk dan menganjurkan agar seluruh warga hidup saling tolong-menolong. Penduduk pun mengangkat anak muda itu menjadi kepala kampung. Mereka selalu mematuhi anjuran pimpinan barunya itu. Desa itu kemudian diberi nama Desa Anjuran. Lama-lama orang menyebutnya menjadi Cianjur,
yang sampai sekarang terkenal sebagai kota yang kaya beras. Cerita di atas termasuk legenda, ya, termasuk legenda B. 6. Kamu ingin mendapatkan jawaban dari seorang narasumber berupa cara melakukan sesuatu. Pertanyaan berikut ini yang tepat adalah, bagaimana cara mengoperasikan mesin ini, Pak? Nah, A ya jawabannya. 7. Toko buku itu memberikan korting kepada para pembeli dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Korting artinya potongan harga B ya. 8. Kalimat majemuk setara di bawah ini yang tepat adalah, Pak Bambang senang berkebun, tetapi Ibu Bambang tidak senang berkebun. C ya jawabannya. 9. Di bawah ini yang termasuk kalimat majemuk setara adalah, ayah pergi ke kantor sedangkan ibu memasak di dapur. B jawabannya. 10. Farah sudah lama menjadi vitatelis ya. Filatelis. Farah sudah lama menjadi filatelis. Filatelis artinya orang yang gemar mengoleksi perangko. Orang yang gemar mengoleksi perangko. Ya, Pak. Ya. 11. Setiap pagi Aziza dan ibunya memiliki jadwal piket di rumah. Aziza bertugas membersihkan lantai dan kaca rumah, sedangkan ibunya membersihkan peralatan dapur beserta barang-barang hiasan yang ada di ruang tamu. Lain halnya dengan Adnan, pekerjaan sehari-harinya hanya menonton televisi. Setelah itu Adnan bermain bersama teman-temannya. Nah, dari 4 kalimat ini ya, kalimat majemuk setara pada teks di atas terdapat pada kalimat 2 ya, yaitu Aziza bertugas membersihkan lantai dan kaca rumah, sedangkan ibunya membersihkan peralatan dapur beserta barang-barang hiasan yang ada di ruang tamu. Jawabannya B ya, 2 itu kalimat 2. 12. Pada suatu hari Pak Lebay ingin menghadiri 2 pesta. Ia berpikir tempat yang mana yang dihadiri terlebih dahulu. Karena terlalu lama berpikir, Pak Lebay kehabisan waktu. Dengan bergesa-gesa ia mendayung sampai ke Kampung Hulu. Ketika tiba di sana, ternyata acara sudah selesai. Secepat kilat Pak Lebay segera menuju ke Kampung Hilir. Ketika sampai di sana, acara pun telah selesai. Pak Lebay sangat kecewa. Sifat Pak Lebay adalah terlalu lama berpikir ya. Nah, 13. Setelah sang pemburu berlalu, si rusa tidak segera pergi dari pohon kacang panjang. Bahkan ia mulai memakan daun kacang panjang itu helai demi helai. Nyam nyam nyam, lezat sekali. Pohon kacang kaget melihat perbuatan rusa. Wahai rusa, aku mohon jangan kau makan daun-daunku. Kasihanilah aku, juga Pak Tani yang telah bersusah payah merawat dan membesarkan aku. Pohon kacang panjang menangis memohon agar rusa tidak memakan daun-daunnya. Akan tetapi, rusa tidak mempedulikan ratapan pohon kacang panjang. Dia terus saja memakan daun-daun kacang panjang. Watak rusa dalam penggalan cerita di atas adalah
rakus tidak peduli. A ya. 14. Hari itu aku tidak masuk sekolah. Aku belum sembuh benar, tetapi sudah diperbolehkan berjalan-jalan ke luar ruang perawatan. Aku sedang berada di dekat taman ketika kulihat ia datang. Selamat sore, katanya ramah. Setting tempat cuplikan cerita di atas adalah rumah sakit ya. B. 15. Ibu memilih kain itu dan ayah membayarnya. Kalimat tersebut memiliki pola kalimat majemuk yang sama dengan kalimat di bawah ini mana ya? Saat piket, siswa perempuan menyapu lantai dan siswa laki-laki mengelap kaca kelas. D ya. 16. Pewawancara, apa yang membuat Bapak bangga dengan usaha ini? Narasumber, saya bangga karena dapat mempekerjakan orang lain. Tentunya saya bersyukur sekali. Dari pembicaraan di atas yang membuat narasumber bangga adalah C. Karena dapat membuka lapangan kerja bagi orang lain. 17. Berikut ini adalah jenis poster yang berhubungan dengan lingkungan adalah bumiku hijau, bumiku permai. Jawabannya D ya. 18. Mita rajin belajar. Mita sering mendapat nilai yang bagus. Hasil penggabungan dua kalimat di atas yang benar adalah A. Mita sering mendapat nilai yang bagus karena ia rajin belajar ya. 19. Walau sedikit melakukan kesalahan, bawang putih tetap dikenai hukuman. Pernah pula mendapat hukuman padahal bawang putih tidak melakukan kesalahan. Waktu bawang merah kehilangan seuntai kalung, bawang putih yang dituduh mencurinya. Sementara itu bawang merah tak pernah sedikit pun mendapatkan hukuman dari ibunya. Penggalan cerita di atas watak bawang merah dan ibunya adalah B. Membenci bawang putih. 20. Ketika masih kecil, paman tinggal di desa. Bagian kalimat yang bergaris bawah merupakan keterangan ya. Ini maksudnya yang di garis bawah itu di desa ya. Di desa itu keterangan. 21. Anita merasa senang, ibunya dinyatakan sembuh dari sakit. Kata penghubung tepat untuk menggabungkan kedua kalimat di atas adalah A. Karena ya. Anita merasa senang karena ibunya dinyatakan sembuh dari sakit. Jadi jawabannya A. Bacaan untuk soal nomor 23 sampai 25. Konon di sebuah desa di daerah Minangkabau tinggallah seorang ibu bersama anak laki-lakinya. Anak itu bernama Malin Kundang. Ayahnya sudah meninggal dunia ketika ia masih kecil. Mereka hidup miskin. Tidak satupun barang berharga yang dimilikinya. Setiap pagi, ibu Malin Kundang mencari kayu bakar di hutan. Hasil penjualan kayu bakar digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pertanyaan nomor 23 ya, hubungannya dengan cerita di atas. Suasana yang terdapat dalam kutipan cerita rakyat di atas adalah A. Menderita. 24. Amanat yang terkandung dalam kutipan cerita rakyat di atas adalah B. Orang bisa tetap hidup jika mau berusaha. 25. Watak ibu Malin Kundang pada kutipan cerita rakyat di atas adalah B. Bertanggung jawab. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Macam-macam gambar rambu di atas termasuk dalam jenis rambu
C. Larangan ya, larangan. 27. Di bawah ini penggunaan majas personifikasi yang tepat adalah A. Sering naik. Api melahap seisi pasar dalam semalam ya, ini A ya. 28. Adik menaiki sepeda barunya. Makna imbuhan "me" pada kata tercetak miring adalah jarang naik ya, D. 29. Para petani sedang tanam jagung di kebun. Imbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah me, yaitu menanam, C ya. 30. Berikut ini contoh dari penggunaan majas personifikasi adalah A. Gunung Merapi kembali memuntahkan satu kali guguran awan panas ya. Nah inilah contoh soal sumatif akhir semester pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 4 kurikulum merdeka ya, tahun pelajaran 2022-2023. Ini hanyalah referensi dan untuk latihan anak-anak. Untuk itu silakan Bapak Ibu guru untuk menyusun kembali ya dengan referensi soal-soal sumatif ini. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk anak-anak ya di dalam belajar. Untuk para guru kelas 4 khususnya di dalam menyusun soal-soal sumatif akhir semester, terutama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video yang lain pada mata pelajaran lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.